ketika aku bangkit dari kubur, maka dunia akan bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kusuma Larang TV yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Dadang Rusdiana dalam acara Narel, Narasi Religi. Saat ini saya akan menyampaikan tentang kisah seorang sosok yang fenomenal sepanjang zaman, kontroversial, yaitu Iskandar Dzulkarnain. Jadi kalau dalam tradisi Muslim, setiap malam Jumat atau hari Jumat itu disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Andaikan seseorang membaca surat Al-Kahfi, maka ada cahaya yang terang benderang antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Itu dalam tradisi Muslim seperti itu. Berbicara Iskandar Dzulkarnain atau di dalam dunia barat disebut dengan Megas Alexandros atau Iskandar the Great, memang para ahli tafsir berbeda pendapat. Tetapi kebanyakan para ahli tafsir, termasuk di dalamnya ada Al-Qasimi, kemudian juga Yusuf Ali, berpandangan bahwa sosok Iskandar Dzulkarnain yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi yaitu sama dengan yang dibicarakan di dunia barat dengan sosok Megas Alexandros. Cuman kalau di dunia barat kadang-kadang Alexander the Great ini sering digambarkan sebagai penyembah dewa-dewa begitu, beraliran politeisme. Tetapi kalau kita runut ke dalam sejarah-sejarah masa silam, maka sesungguhnya Alexander the Great itu adalah muridnya dari Aristoteles. Dalam beberapa kisah itu disebutkan ketika Iskandar Dzulkarnain akan melakukan penaklukan terhadap negara-negara, maka selalu dibekali oleh Aristoteles ini manuskrip-manuskrip kuno yang bertuliskan Arab. Dan kita tahu bahwa Aristoteles ini adalah penganut yang dulu disebut dengan ajaran Hermes. Hermes itu adalah ajaran Nabi Idris. Ya, kita tahu bahwa Nabi Idris itu adalah seorang nabi. Jadi kita patut menduga bahwa ajaran yang diterima oleh Iskandar Dzulkarnain dari Aristoteles ini pada dasarnya adalah ajaran tauhid. Karena sering kita mengenal ucapan Aristoteles bahwa semua benda di dunia ini adalah bergerak. Dan penggerak utamanya adalah Tuhan itu sendiri. Kita sering mendengar statement dari Aristoteles seperti itu. Nah, kembali kepada asal muasal sosok Iskandar Dzulkarnain atau Alexander the Great. Dalam Al-Kahfi itu disebutkan tentang perjalanan Iskandar Dzulkarnain atau Alexander the Great, karena memang dulu orang kafir Quraisy itu ingin membuktikan apakah Nabi Muhammad itu benar-benar seorang nabi atau ngaku-ngaku nabi begitu. Sehingga akhirnya orang kafir Quraisy itu meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi di Khaybar yang dikenal memiliki pengetahuan yang cukup tentang perjanjian lama. Maka orang-orang Yahudi Khaybar itu menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, kalau kau ingin menguji apakah Muhammad itu benar-benar nabi atau bukan, maka kau tanya dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah tentang ruh, yang kedua tentang Ashabul Kahfi, dan yang ketiga tentang Iskandar Dzulkarnain. Tentang ruh kita bisa lihat di dalam Al-Quran, Yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Mereka bertanya tentang ruh, maka jawaban dalam Al-Quran bahwa urusan ruh itu adalah min amri Robi. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Wa ma utitum min ilmi illa qalila, dan ketika kau diberi ilmu tentang ruh, maka pada dasarnya pengetahuanmu tentang ruh itu sangat sedikit sekali. Makanya dalam Islam kita tidak boleh menduga-duga tentang ruh. Kembalikan saja pada Quran dan kita punya keyakinan bahwa pengetahuan kita tentang ruh itu sedikit.
Jadi kalau ada orang yang berbicara tentang hantu, orang yang berbicara tentang orang mati hidup kembali, tentang yang kesurupan dan sebagainya, maka tidak patut kita menduga-duga karena khawatir kita dipelesetkan atau ditergelincirkan oleh jin. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang Ashabul Kahfi. Maka kenapa di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana perjalanan para pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi memelihara keimanannya sehingga harus tidur ratusan tahun di dalam sebuah gua. Dan kita kembali kepada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah tentang Iskandar Dzulkarnain. Yas'alunaka andil qarnaini qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya tentang Dzulkarnain. Katakanlah Muhammad, akan aku bacakan kepadamu dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Alexander the Great itu sendiri adalah seseorang yang lahir di Makedonia. Makedonia itu perbatasan dengan Albania dan Yunani. Dia adalah seorang raja yang diangkat raja pada usia yang relatif muda, antara usia 19 sampai 20 tahun, dan dia hanya berkuasa sekitar 13 tahun. Iskandar Dzulkarnain lahir pada tahun 356 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 323 sebelum Masehi. Jadi usianya relatif muda itu ya. Usia di sekitar 32-33 tahun dia sudah meninggal dunia, tapi meninggalkan jejak yang sangat luar biasa. Iskandar Dzulkarnain itu punya 3 istri. Yang pertama adalah Roksana, yang kedua Setateira 2, dan yang ketiga adalah Parasatis 2. Itu 3 istrinya, yang satu orang Makedonia dan yang 2 adalah keturunan Persia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan tentang kedudukan yang kuat Iskandar Dzulkarnain di bumi. Inna makanna lahu fil ardi. Sesungguhnya aku menguatkan posisinya di muka bumi ini. Dan Iskandar Dzulkarnain itu senang dengan perjalanan panjang untuk menaklukkan negara-negara. Pertama adalah perjalanan ke barat. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Kahfi, hatta ida balago maghriba syamsi wajada tagruwi fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma. Jadi Iskandar Dzulkarnain melakukan perjalanan ke barat, Fatba Sababa, melakukan sebuah perjalanan dan dia menemukan tempat matahari terbenam dalam sebuah danau yang hitam. Nah, danau yang hitam ini kalau kita telusuri di zaman sekarang, ada sebuah danau yang luas dengan luas sekitar 235 km persegi yang sekarang dinamakan Danau Okhrida. Danau itu kalau matahari terbenam itu kelihatan sangat gelap sekali. Dan saluran sungai ke arah utara dari Danau Okhrida itu disebut dengan Black Drin. Nah, Black Drin itu adalah sebuah saluran yang sangat hitam kelihatannya. Itu membuktikan bahwa apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang faktual, sesuatu yang nyata. Jadi perjalanan Iskandar Dzulkarnain itu pertama adalah ke arah barat. Dia bertemu dengan kaum, dan di sana Allah memberikan sebuah kewenangan kepada Dzulkarnain. Apakah kaum itu akan diberikan beban-beban dengan pajak, ditaklukkan dengan kekerasan, atau diampuni begitu. Dan Iskandar Dzulkarnain berlaku adil pada waktu itu, sehingga dia hanya menghukum pada orang-orang yang bersalah dan kemudian membiarkan orang-orang baik untuk tetap berada dalam negara itu menjadi warga negara yang baik. Itu perjalanan ke arah barat sehingga bertemu dengan Danau Okhrida. Kemudian dari sana Iskandar Dzulkarnain itu bergerak terus ke arah timur. Di dalam Al-Quran disebutkan hatta ida balago matliya syamsi wajadah tatlu qauma lam naj'allahu min dunya sitra. Jadi ke tempat terbitnya matahari, Iskandar Dzulkarnain digambarkan bergerak ke arah timur, dan di situ bertemu dengan kaum yang tidak punya rumah, berpakaian hampir telanjang begitu. Naj'allahu min dunya sitra. Itu para mufasir memprediksi itu adalah daerah Persia. Kaum itu tidak diapa-apakan oleh Dzulkarnain karena kehendak Dzulkarnain adalah menaklukkan Raja Darius III.
Raja Darius itu adalah kaisar Persia yang kemudian dia taklukkan. Nah, dapat kita bayangkan bagaimana perjalanan ribuan kilometer dari Makedonia ke arah Persia setelah sebelumnya menaklukkan daerah barat yang di situ ada sebuah danau yang dikenal dengan Danau Okhrida, danau yang hitam. Nah, dari sana terus Zulkarnain itu bergerak ke arah kalau dalam peta sekarang ya daerah sekitar jalan antara Turkistan dengan India. Di situ disebutkan dalam Al-Quran, hatta ida balago baina sadaini wajada min dunihim qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga ketika Zulkarnain itu masuk ke dalam sebuah celah gitu. Jadi masuk ke dalam sebuah celah antara dua pegunungan, dan di situ dia menemukan sebuah kaum di antara dua pegunungan itu, sebuah kaum la yakaduna yafqahuna qawla, yang hampir-hampir tidak bisa bicara. Sebuah kaum yang ya itu para mufasir mengatakan itu mungkin keturunan Turki. Karena itu peninggalan sekarang di situ ada sebuah danau yang sekarang dikenal dengan Iskandar Kul. Itu kurang lebih sekitar 241 km ke arah tenggara dari Bukhara. Di situ ada sebuah tempat, ada celah yang di situ ada danau yang disebut dengan Iskandar Kul atau Danau Iskandar. Di situ ada sebuah kaum yang memang berada di celah sempit itu dan selalu diserang oleh Ya'juj Ma'juj. Sehingga mereka berkata, qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'al laka khorjan ala an taj'ala bainana wa bainum sadda. Ya dzal qarnaini, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu selalu melakukan kerusakan. Jadi menyerang ketenangan mereka, kenyamanan mereka. Dan mereka menawarkan sebuah bayaran kepada Zulkarnain kalau mau membuat benteng antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj. Mereka membuat benteng agar mereka aman dari serangan Ya'juj Ma'juj. Dan akhirnya Iskandar Zulkarnain membangunkan sebuah benteng. Dan benteng itu kokoh sehingga Ya'juj Ma'juj itu akhirnya tidak bisa menembusnya dan tidak bisa memanjatnya gitu. Jadi benteng itu memisahkan antara kaum yang ditemui oleh Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Jadi sejak benteng itu dibangun oleh Iskandar Zulkarnain, mereka tidak bisa masuk ke sana. Dan benteng itu konon, para ahli tafsir mengatakan, itu baru bisa dirobohkan pada tahun 1222 Masehi ketika pasukan Genghis Khan itu menyerang dengan bala tentara yang kuat. Jadi Genghis Khan itu membuat pasukan yang dikenal dengan pasukan Tartar dan Manchu, Tartar dan Mongol. Itu Genghis Khan terkenal dengan kekejamannya, sehingga tahun 1222 Masehi memporak-porandakan Afghanistan sekarang. Nah, tahun 1258 cucunya Genghis Khan yang bernama Hulagu Khan itu menyerang kembali, sehingga benteng itu memang sudah roboh sejak lama ketika Genghis Khan kemudian dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Hulagu Khan, untuk kemudian Hulagu Khan itu menyerang Baghdad. Baghdad yang pada waktu itu menjadi pusat kebudayaan dunia itu porak-poranda oleh Hulagu Khan. Sehingga Al-Mutasim itu Khalifah Abbasiyah dari Khilafah Abbasiyah itu dihukum, dimasukkan ke dalam karpet dan kemudian diinjak-injak oleh kuda sehingga beliau wafat di dalam peperangan itu, di dalam penaklukan oleh Hulagu Khan. Nah, ini sejarah bagaimana proses Zulkarnain menaklukkan wilayah-wilayah dan bagaimana benteng itu, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu ya belum turun, nanti di akhir zaman dan dia yang akan merusak benteng itu sehingga akhirnya bisa menyerang di akhir zaman dan hampir tiap jengkal tanah itu dikuasai oleh Ya'juj Ma'juj. Tapi sebagai ahli tafsir mengatakan bahwa ya Ya'juj Ma'juj itu ya memang orang-orang Mongol dan Tartar yang pada tahun 1222 itu sudah
1222 itu sudah menaklukkan dan membobol benteng itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang menarik memang cucu dari Hulagukan dan Genghis Khan yang pernah merobohkan benteng yang dibangun oleh Zulkarnain ini, yang cukup menarik adalah ada salah satu cicitnya yang bernama Timur Leng. Timur Leng itu yang kemudian menguasai wilayah Asia Tengah, Uzbekistan, ada Kazakhstan di sana, bernama Timur Leng. Timur Leng adalah sosok keturunan Tartar dan Mongol yang kemudian masuk Islam. Dan walaupun dia adalah salah seorang kaisar Islam, tapi memang luar biasa terkenal kejamnya. Sehingga orang Eropa itu ketakutan sekali ketika mendengar seorang Timur Leng. Saking kesohornya Timur Leng, itu pada tahun 1941, itu Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet, menyuruh anak buahnya, para bala tentaranya, untuk membongkar kuburan Timur Leng di Uzbekistan. Karena saking penasarannya dengan kesohornya seorang Timur Leng yang cucu Genghis Khan dan Hulagukan. Dan ketika dibongkar itu makam dari Timur Leng, itu ditemukan sebuah tulisan. Ketika aku bangkit dari kubur, maka dunia akan bergetar. Itu salah satu tulisan yang ada di kuburan Timur Leng itu. Dan kemudian di tulisan berikutnya ada tulisan seperti ini. Barang siapa membongkar makamku, maka akan datang penjajah yang lebih kejam dariku. Itu dalam tulisan kedua di dalam kuburan Timur Leng. Dan ketika tahun 1941 Joseph Stalin membawa jenazah atau mayat dari Timur Leng itu ke Moskow, maka 2 hari kemudian Moskow itu diserang oleh Jerman. Dan Uni Soviet mengalami kekalahan yang cukup besar. Dan mungkin walaupun mereka komunis akhirnya percaya terhadap hal-hal yang begitu, akhirnya makam Timur Leng dikembalikan ke Uzbekistan dan akhirnya Uni Soviet memenangkan peperangan. Makanya Timur Leng ini kalau kita berkunjung ke Uzbekistan, maka Timur Leng adalah sosok pahlawan yang disegani, penyebaran Islam walaupun dengan kekerasan, tapi cukup fenomenal. Jadi kita mengenal seorang Zulkarnain, seorang tokoh yang sangat kontroversial, tapi sekaligus sosok yang luar biasa, dengan kekuasaan yang hebat, usia muda jadi raja, bertahan hanya sekitar 13 tahun berkuasa, tapi meninggalkan jejak yang sangat besar, termasuk bagaimana membuat benteng yang bisa menghalangi serangan dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi benteng itu sekali lagi terletak antara Turkistan, jalan antara Turkistan dengan India. Bukan tembok Cina yang panjangnya sekitar 2.413 km. Karena kalau tembok Cina itu terbuat dari batu dan tanah, sedangkan benteng yang dibuat oleh Zulkarnain itu terbuat dari besi yang dicucuri dengan tembaga. Mudah-mudahan kita terinspirasi bahwa pertama bahwa usia itu bukan pada panjang atau pendeknya, tapi kemaknaannya. Jadi Zulkarnain itu wafatnya pada usia 32 atau 33, tapi dia membuat jejak yang sangat baik. Dan Allah mememorikannya di dalam Al-Quran. Jadi usianya pendek, tapi bermakna buat dunia, karena mampu melakukan sesuatu kebaikan, melakukan sebuah contoh baik dalam akhlak maupun di dalam bagaimana cara dia berkuasa. Itu makna-makna yang mesti kita tetap ambil hikmahnya dan kemudian kita praktekkan dalam kepemimpinan, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Dan kemudian juga bagaimana Zulkarnain itu menjadi sosok yang mampu melindungi rakyatnya. Jadi bukan sekedar menaklukkan, bukan sekedar menguasai, mengambil pajaknya misalkan, mengambil kekayaan orang-orang lokal, tapi bagaimana dia peduli pada rakyat yang dikuasainya karena telah membayar pajak, tapi kemudian melindunginya dari ketidakamanan, dari ketidaknyamanan. Ini adalah sosok pemimpin seorang Zulkarnain. Jadi pemimpin yang inspiratif, tidak mengenal lelah, melindungi rakyatnya, memaafkan, berlaku adil. Mudah-mudahan kita senantiasa terinspirasi oleh kisah Zulkarnain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.